Apakah kamu ngerasa sulit untuk berhenti menunda-nunda? Mau ngerjain tugas, mau produktif, tapi seringnya, nanti sore bisa, nanti malam bisa, besok bisa. Akhirnya tugasnya nggak beres-beres. Besok ditunda ke besoknya lagi, ke besoknya lagi. Terus gimana solusinya? Ini dia 4 cara unik untuk berhenti dari penundaan. Halo, kembali lagi di channel Pembelajar Produktif bareng aku Umar Al-Faruqi yang akan membantu kamu untuk jadi lebih produktif. Kamu juga bisa ikuti konten-konten menarik dan bermanfaat lainnya di Instagram, TikTok, dan podcast kita di Spotify. Jangan lupa juga subscribe channel ini. Ketika kita mau berhenti menunda, maka kita harus terapkan cara-caranya, teknik-tekniknya. Ada banyak sebetulnya, tapi aku akan bahas 4 di sini. Yang pertama adalah kita perlu visualisasikan diri kita adalah orang yang tidak menunda. Kalau dari awal kita punya keyakinan yang dalam bahwa aku mah emang orangnya penunda, aku mah emang orangnya deadlineer. Aku kalau deadlineer baru ada punya energi untuk menyelesaikan tugas. Kalau kita meyakini seperti itu, maka kita fix tidak akan bisa selesai berhenti menunda. Kita tidak akan bisa selesai dari penundaan. Dan kita akan terus menunda-nunda. Jadi benar-benar bayangkan bahwa aku adalah orang yang tepat waktu, aku adalah orang yang menyelesaikan pekerjaanku, aku adalah orang yang menuntaskan tugasku. Sebetulnya ketika kita melihat skill anti tunda, ini adalah skill yang paling penting di era sekarang. Kenapa? Karena dengan banyaknya pilihan pekerjaan, pilihan kegiatan, pilihan aktivitas di era informasi ini, kita akan mudah sekali berdistraksi dari yang satu ke yang lain. Dan akhirnya kita menunda tugas kita, menunda apa yang benar-benar penting. Maka kita perlu punya skill untuk melakukan apa yang direncanakan dan menyelesaikan apa yang dimulai. Banyak dari kita udah rencana tapi nggak action. Udah mulai action tapi nggak menyelesaikannya. Kenapa? Karena terus menunda-nunda. Jadi yang pertama adalah memvisualisasikannya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah menggunakan 2-minute rule, aturan 2 menit. Gimana tuh aturan 2 menit? Kita perlu merencanakan setiap aktivitas kita. Itu sudah pasti. Tapi kalau setiap hal-hal kecil yang bahkan harus diberesin saat itu juga nggak makan banyak waktu, maka lakukan aja. Jadi kita bagi tugas baru yang masuk ke daftar tugas kita ke 2 kategori. Yang pertama, butuh kurang dari 2 menit. Yang kedua, 2 menit atau lebih. Kalau kurang dari 2 menit, ya udah kita selesaikan langsung, kita kerjakan langsung, kita beresin langsung. Kalau lebih dari 2 menit, it's okay, kita tunda, nggak sekarang kita kerjakan. Kenapa? Karena kalau kita kerjakan sekarang, justru mendistraksi kita dari tugas yang sedang kita lakukan. Nah, tapi masalahnya apa? Masalahnya karena kita tunda tanpa kita membuat waktu yang spesifik, akhirnya kita nggak kunjung mengerjakannya. Jadi, kalaupun kita perlu menunda yang memang bukan prioritas kita saat ini, kita perlu menunda dengan waktu spesifik ya. Jadi harus jadi penunda yang pro. Jadi procrastinator, ada kata pro di sana. Ketika kita menjadi seorang penunda yang pro, maka ketika kita menunda bukan cuma oh ya udah nanti, oh ya udah kapan-kapan, tapi besok jam 2 akan aku kerjakan. Ada waktu spesifiknya. Langsung masukin alarm, reminder, kalender, schedule supaya apa? Supaya kita benar-benar melakukannya. Oke? Jadi kalau misalnya kurang dari 2 menit, langsung lakukan. Lebih dari 2 menit, kita agendakan atau jadwalkan. Kemudian yang ketiga adalah akuntabilitas serta deadline. Jadi kalau misalnya kita mau stop penunda-nunda, apapun itu, ada tugas, ada habit, ada goal, kita ambil contoh misalnya habit ya, kebiasaan yang mau kita bentuk, tapi kita sering tunda-tunda-tunda, biasanya nggak ada akuntabilitas dan nggak ada deadline. Contohnya apa? Resolusi awal tahun. Kita pengen apa? Lebih banyak membaca, lebih banyak olahraga, pola hidup sehat, bangun pagi, tidur yang cukup. Dan apa yang terjadi? Kita terus tunda, dan gak melakukan habit tersebut. Kenapa? Gak ada deadline-nya. Membaca buku hal yang penting, tapi tidak mendesak. Betul? Olahraga itu hal yang penting, tapi tidak urgent. Sehingga apa? Sehingga tidak kita lakukan. Nah, gimana caranya? Kita melakukannya, kita tambahkan akuntabilitas dengan mencari teman yang bisa menjaga kita tetap akuntabel. Kalau misalnya kita suka olahraga permainan, kita janjian sama teman kita main tenis lapangan setiap hari Selasa dan Kamis pagi. Kalau kita udah janjian, kita akan melakukannya. Habit lebih mudah terbentuk. Kita nggak tunda lagi. Atau setiap Senin, Rabu, Jumat, janjian sama personal trainer di gym untuk olahraga, untuk workout. Dan dengan itu kita punya teman yang menjaga kita akuntabel. Bahkan kita punya coach yang membantu kita. Bahkan karena kita udah terlanjur bayar mahal, kita nggak akan skip sesi olahraga itu.
dibandingkan kita hanya sendiri saja. Jadi penting sekali untuk kita punya partner akuntabilitas. Yang keempat adalah refleksi diri. Kita perlu sadar kenapa kita menunda. Kita perlu cari tahu alasannya. Karena setiap alasan penundaan, solusinya itu beda. Apakah karena kita perfeksionis? Apakah karena kita terlalu khawatir? Apakah karena kita memang mengejar deadline dan mencari energi yang besar ketika tenggang waktunya tinggal dikit? Apa alasan penundaan kita? Dan cari solusi yang tepat ke alasan penundaan itu. Mari kita refleksi, tuliskan apa alasan kamu menunda. Dan tuliskan juga apa hal buruk yang akan terjadi kalau kita terus-terusan menunda. Nggak mengobati penyakit penundaan ini. Nggak mengobati penyakit prokrastinasi ini. Dan tentunya kita perlu perhatikan juga apa manfaatnya kalau kamu tidak pernah menunda lagi sama sekali. Apa benefit untuk hidup kita kalau penyakit penunda ini hilang. Nah, silakan tuliskan itu dan kita akan punya semangat yang lebih untuk tidak menunda lagi. Jadi apa yang kita bahas hari ini ada 4. Yang pertama adalah visualisasi, yang kedua aturan 2 menit, yang ketiga kalau tugas atau habit yang ada deadline, tambah partner akuntabilitas, dan terakhir yang keempat, kita coba refleksi diri dan tuliskan apa manfaat serta kerugian kalau kita berhenti menunda atau tetap menunda. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video lainnya. Aku Umar Al-Faruqi dari Pembelajar Produktif. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe juga. Salam pembelajar.